Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, sudah lama kita tidak siaran langsung dari tempat ya seperti ini, Api Unggun. Masya Allah. Ini sekarang tanggal 15 ya, 16 mungkin, bulan purnama sudah berkurang sedikit. Masya Allah. Kita jarang menikmati langit, menikmati udara segar, menikmati kesendirian. Kita jarang menikmati hal-hal yang sangat bisa kita syukuri, dekat, karena kita terlalu fokus kepada yang kita cemaskan dan yang kita harapkan. Makanya judul kita kali ini, mengapa kita kok sulit berzikir kepada Allah. Kita tahu bahwa kita harus berzikir, kita juga sudah banyak hafalan zikrullahnya. Kita sudah mengkaji Asmaul Husna, kita sudah tahu keutamaan berzikir, tapi kenapa kita sering lupa kepada Allah dalam kesibukan kita sehari-hari? Kameranya yang mana ini punten? Oh iya, maaf ya. Kenapa kita sering lupa kepada Allah? Padahal kita sudah tahu dan kita juga ingin. Nah, di antara yang membuat kita susah lupa kepada Allah adalah, di antaranya ya, satu adalah banyak keinginan duniawi nih. Jadi kalau orang sudah punya keinginan apa aja nih di duniawi ini ya, apakah benda, apakah jabatan, kedudukan, popularitas, subscriber, follower, atau tiap orang beda-beda tuh keinginannya. Makin kuat keinginannya, itu pasti makin mendominasi. Kepikiran terus, browsing terus di internet ya. Tanya sana, tanya sini, telepon sana, telepon sini. Cari referensinya. Nah, nanti terdominasi tuh kepikiran, terus ingin. Makin ingin, masuk dia ke dalam sholat. Terus sholat. Nanti yang kepikiran dalam sholat, ya itu sudah bukan Allah lagi. Lalu nanti kalau ngobrol juga, itu aja yang diobrolkan tuh. Ya, orang lama-lama enak juga orang yang diajak ngobrolnya. Karena obrolannya pasti itu terus ya. Kemudian hati juga jadi tidak tenang ya, karena nanti hak-hak ibadah tuh jadi berkurang. Jadwal ngaji berkurang karena ingat kepada yang keinginan ini ya. Jadi ngajinya yang tadinya 1 juz sehari atau kurang dari itu makin sedikit. Kenapa? Karena waktunya habis dipakai untuk yang dia pikirkan keinginannya. Dikit saja lagi ngaji, terganggu oleh informasi, wah langsung lebih fokus kepada yang diinginkan itu. Makin kuat keinginannya, makin ngegampangkan urusan ya. Pokoknya mah harus ada, harus wujud, harus dimiliki, harus terjadi. Wah, ini makin jarang zikir karena sudah terdominasi oleh keinginan itu yang membuat dia sudah lupa ke Allahnya, lupa. Ini serius hadirin ya. Apa saja ya. Apakah ingin beli barang, apakah ingin punya rumah, apakah ingin punya YouTube yang banyak followersnya, apakah ingin bisa juara ini, juara itu, apakah ingin punya kedudukan, punya jabatan, apakah ingin menikah juga, ingin punya jodoh, ingin apa lagi kira-kira nih kan?
yang suka mendominasi nih? Ini kawan-kawan. Faruk pengen apa? Herdi pengen apa yang suka mendominasi terus kepikiran terus? Kalau Yani pengen nikah ya, terus kepikiran. Ada yang ingin uang, ada yang ingin lunas utang. Nah, terutama yang punya banyak uang atau punya fasilitas, nah ini juga rada susah ngeremnya, pengen belanja aja terus. Habis waktu ibadah, waktu ngaji, nanti kalau sholat juga, selain sholatnya isinya adalah keinginan itu, udah lewat tuh zikir itu. Zikir juga jadi basa-basi. Karena udah tenggelam ingat ke Allahnya, keingat kepada keinginan. Kemudian doanya juga menjadi sangat hampa. Ya, ini ciri-ciri makin jauh dari Allah begitu. Sholatnya sudah makin tidak khusyuk, udah nggak ingat kepada Allah, ingatnya yang dia inginkan. Kemudian zikirnya juga sudah lewat tuh, basa-basi dan cepat. Subhanallah, 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 asal aja. Doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Kadang-kadang nggak doa, dia udah punya kesibukan lain, yaitu tentang keinginannya itu. Sholat sunat lewat, yang biasanya ngaji juga berkurang banyak. Kemudian waktu belajar hilang juga ya waktunya karena memikirkan keinginannya ini. Teman-teman yang dihubungi itu teman-teman yang bisa merealisasikan keinginannya. Hadirin sekalian, inilah yang salah satu yang membuat Allah tidak suka kalau kita diperbudak oleh keinginan sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus gimana? Apakah tidak boleh punya keinginan? Oh boleh. Kalau nggak ada keinginan kita jadi nggak normal ya. Kan yang menggerakkan kita berbuat sesuatu adalah keinginan. Gimana kalau kita punya keinginan supaya tidak merusak zikir kita? Nah, pertama kita harus punya keinginan itu diselaraskan ini. Apakah yang saya inginkan ini sesuatu yang Allah sukai atau tidak ya? Nah ini mikir dulu ke sini, ini Allah suka enggak sih dengan keinginan saya ini? Tapi saya pengen beli ini kan untuk sehat. Hampir aja nyebut sepeda ya, tapi nggak jadi ya. Tapi saya kan sepeda sehat, kalau saya sehat nanti saya bisa ibadah. Kan? Nah biasanya kalau udah ingin tuh ya kan menggampangkan. Jadi semua itu adalah harus jadi betul lah yang dia inginkan tuh sesuatu yang benar. Orang lain itu kalau ada yang kontra itu dianggap nggak ngerti ya, dia nggak ngerti. Ya tapi kalau yang pro itu dianggap inilah orang yang paham. Nah, jadilah begitu. Dan semua urusan jadi gampang, nyicil jadi gampang ya. Kemudian jual ini jual, pokoknya harus ada, harus wujud. Nah, ini makin ingin tuh makin nafsu nih hadirin. Jadi gimana? Ya tadi, yang pertama, ini yang saya inginkan nih Allah suka nggak kira-kira nih? Ini sesuatu nafsu atau perlu gitu. Nah, biasanya kan di sana ya. Nanti ada alasan juga kita ngejawab, oh ini Allah juga suka lah, yang masa Allah nggak suka yang gini-gini ya nggak? Karena ini perlu untuk, nah kalau Allah sudah, ini tidak sesuatu yang haram lah, kan ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang wajib ya. Ini sampai sejauh mana kepentingannya kita punya ini? Mungkin dimubah, bisa ada, bisa tidak ada. Lalu kalau sudah ini Allah suka, kemudian kita tanya ini, apakah yang saya inginkan ini perlu atau hanya ingin aja? Jadi kalau ini bukan barang haram nih, bukan sesuatu yang haram, tetapi perlu enggak sih ya? Nah ini kan kalau udah ingin tuh jadi perlu itu ya, maksain jadi perlu ya. Baru nanti kalau udah ada nggak kepake, nggak sesuai dengan pada waktu inginnya ya. Kalau ingin kan semuanya jadi perlu, harus segera ada. Tapi kalau udah ada itu aduh nggak ya paling berapa hari berapa waktu udah itu ya sudah
tidak sehebat waktu ingin tuh, sepertinya luar biasa. Ini diperjuangkan, harus ada, harus punya. Tapi kalau udah ada, ya ternyata sebentar saja ya. Karena memang itu berarti ingin. Tapi kalau barang-barang yang perlu ya, dia akan kepake terus tuh ya. Tetapi kalau hanya ingin, nah itu nggak lama tuh. Tinggal biasanya yang lama itu cicilannya ya. Cicilannya, terus penyesalannya karena nggak cocok dengan keinginan. Aduh, tahu gini mah nggak dibeli, ini nggak cocok nih. Wah, itu nyeselnya rada lama tuh. Pada waktu ingin luar biasa dikejarnya. Pas udah ada, nyeselnya yang lama. Nah rekan-rekan sekalian, jadi ini perlu enggak nih? Harus tidak saya? Makin ingin, makin tahan. Jadi jangan segera direalisasikan. Karena kalau makin ingin itu daya nalar kita sama seperti lagi marah, lagi nafsu ya, lagi syahwat juga, nalarnya itu langsung drop ya, enggak akal sehatnya enggak normal ya. Nah yang paling bagus sesudah kita yakin ini bukan haram, kemudian ini juga hal yang mubah, boleh punya. Nah yang paling bagus itu istiqoroh, hadirin. Ini yang jarang dilakukan, karena kalau udah ingin tuh takut hasil istiqorohnya tidak cocok ya. Nanti hasil istiqorohnya gagal, nggak sesuai. Alhamdulillah. Jadi harus alhamdulillah ini ya, baru juga kena panas segini, angin berubah udah begini panasnya, nauzubillah, gimana di neraka, nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Sengaja Allah menghembuskan angin ke sini supaya selain Masya Allah, selain bisa melihat api juga terasa ya panasnya seperti apa. Ini enggak tersentuh nih hadirin, jarak semeter saja sudah begini panas ya, pasti ada hikmah. Lanjut, jadi istiqoroh, kita harus berani istiqoroh dan musyawarah, dan tanyanya bukan kepada pendukung. Kalau pendukung ya yang yes man pasti iya bagus. Jangan, kita harus justru berani tanya kepada siapa yang jernih pikirannya, yang bisa nalarnya bersih. Kan ada orang yang ditanya tuh, wah demi ABS ya, agar Bapak senang. Oh iya bagus Pak, cocok. Apalagi kalau dia kebagian, cocok itu ya. Kalau dia oh ini iya ini helmnya bagus, maksudnya helm yang satu lagi dikasihin ke dia ya. Nah, yang gini-gini jangan ditanya ya. Nanya ke pedagang, bagaimana cocok sekali Pak. Wah ini mah nggak ada lagi, ini udah hampir habis Pak, ini stok terakhir. Udah stres ya. Lalu istiqoroh dan musyawarah dengan yang jernih ya, yang tidak ada kepentingan kecuali kepentingannya kita bersikap yang normal, cukup ya, alhamdulillah. Nah ini penting sekali rekan-rekan sekalian. Lalu sesudah itu di-delay, diredakan dulu, di-delay oleh kita ya. Pokoknya mah kalau yang tidak harus segera ada, makin ingin ada, delay saja. Sambil doa. Doanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya karena setan itu ya memang begitu, bisikannya itu membuat bagus sesuatu yang jelek, memperindah sesuatu yang busuk, ngegampangin sesuatu yang berbahaya. Pokoknya kebalikannya, setan itu ngepus terus supaya kita itu mengambil sikap yang salah. Dan caranya yaitu menampakkan indah, menampakkan bagus sesuatu yang sebetulnya bisa membahayakan kita. Jadi sesudah kita istiqoroh, musyawarah, di-delay, kemudian banyak doa, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus tafakuri apa? Ini dulu keinginan-keinginan kita yang sudah direalisasikan oleh kita, keinginan yang udah kita mati-matian pengen, udah ada, terus gimana? Nah itu tafakuri banyak tuh.
pengen HP, pengen iPad, pengen ini, pengen itu, pengen sepatu, pengen jaket, pengen sepeda, pengen motor, pengen kendaraan. Gimana tuh yang dulu udah kita inginkan? Lihat di mana dia sekarang barangnya. Ini obrolan ini cocok kepada yang rada ada uangnya buat beli-beli ya, karena ada yang semua yang dibeli itu semua serba kepaksa. Coba lihat barang-barang yang waktu misalkan pergi keluar kota, jadi turis kemana, segala dibeli. Mana dia sekarang, lupa nyimpennya. Bahkan udah capek-capek ngebelinya ke tokonya aja udah capek tuh jalannya ya. Ngepaknya terus lupa di mana dia, udah lupa itu. Ada yang ketinggalan. Terus udah ada juga di mana sekarang, kan? Mana yang dulu tuh begitu dahsyat ketika ingin tuh, di mana dia sekarang, kan? Banyak yang kita lupakan dan menderita. Sebetulnya ada pengalaman tapi udah ceritakan lagi, jangan Pak Faruk? Yang kamera zaman dulu. Oh iya, boleh. Ya, tapi ini mengesankan sekali pengalaman ini ya. Ini mumpung lagi sadar nih. Jadi dulu waktu haji waktu itu ya, dipotret ada jamaah haji. Ini tahun 90-an lah, 90 awal. Pakai kamera bagus, ada remote-nya. Waduh, waktu itu baru tuh. Wah. Dulu segitu, tahun segitu mewah banget. Waduh, apa? Mewah banget tahun. Waduh, itu luar biasa tuh kamera tuh. Terus beliau tuh bicara, sebagai pimpinan pesantren harus punya kamera ini. Jreng. Udah mas senang, lihat dengar itu, waduh jreng, di mana? Di tokonya di sana. Waduh, kenapa? Iya kan bisa didokumentasikan. Kejadian itu tidak akan terulang 2 kali. Jreng, makin tercerahkan. Jadi mau ke masjid itu belok dulu ke toko itu tuh. Dan berlawanan begitu. Jadi kecenderungannya jadi telat ke masjid itu. Waduh, dilihat ada. Aduh, itu mah luar biasa. Makin, dan yang paling mengerikan ternyata stok tinggal 1. Aduh, takut dibeli orang. Pulang dari masjid, putar lagi ke sana. Tanya ke sana, tanya sini, janganlah. Wah, kalau ada yang kontra sebel ya, karena dia tidak mendukung. Tidak ditanya lagi. Dicarinya yang pro. Atau kepaksa harus pro ya, karena nggak punya keberanian mengatakan tidak. Akhirnya uang dikumpul-kumpul, ada tuh bekal buat haji. Wah, udah nggak kuat ini karena sholat juga udah tret kamera aja. Ini harus dibeli nih, belilah kamera itu ya. Wah, dibawa ke masjid, gak bisa masuk dulu, nggak boleh bawa kamera. Waduh, jadi sholatnya di luar. Nah, begitulah akhirnya berusaha belajar motret, jadi selama haji itu ya. Dulu belum seperti sekarang digital, dan ketika di-upload nggak ada wajah sayanya tuh. Karena saya motret terus ya, mau dipinjam oleh orang lain sayang. Jadi wah, tret dan butuh hasilnya ya. Nah, pulanglah ke Indonesia dengan di sini ditenteng. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena disimpan di koper takut ketindih-tindih ya, udah menderita juga. Disimpan di tentengan juga takut rusak. Jadi kasih ksata, dibawa sampai ke Indonesia sama, disimpannya juga harus tempat aman. Allah menyaksikan semua ini. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, hati, waktu. Sampai akhirnya datanglah pertolongan Allah. Panitia santren Kilat tuh datang, pinjam ini kameranya karena kau menunggu. Hati-hati, ini kamera mah belinya juga susah. Waduh, itu kata-kata boros sekali ya. Ini nggak gampang nih, susah. Akhirnya dipinjam lah. Terus kalau nggak salah duhur tuh ya kamera. Panitia tuh datang dengan wajah yang, waduh, surem. Kenapa? Maaf sekali ya, gimana. Tadi sesudah motret itu saya simpan sedikit di pagar sebentar gitu. Dan ternyata pas saya lihat di pagar udah nggak ada. Alhamdulillah. Pertamanya rada jengkel yang tapi sesudah ditafakuri, ya Allah, ini pertolonganmu.
Dan dunia baik-baik saja, tidak ada kamera yang nyiksa itu. Tetap yang motret orang lain ada ya. Aduh ya Allah, itu pelajaran berharga. Dan alhamdulillah tuh diambil kamera itu seperti hilang salah satu yang ngegantelin kaki gitu, yang ngebebanin. Memang makin banyak barang ini, makin banyak cobaan ya, makin banyak pikiran, bakal banyak perasaan. Makin mahal, makin bagus, makin keren, itu peluang ujub, ria, peluang takut rusak, dengki lagi kalau ada yang punyanya sama ya. Belum lagi biaya perawatan, penyimpanan, dah. Berbahagialah, astagfirullahaladzim. Ini saya sambil begini guys, sambil mikir, ini nyeramahin siapa? Hati-hati hadirin sekalian, kalau sudah banyak keinginan, kita cenderung melupakan Allah, cenderung ya diperbudak, sehingga kita menggampangkan urusan dan kita menjadi diperbudak oleh hal tersebut, dan ini menjauhkan kita dari Allah. Makanya kalau ingin sesuatu terus saja minta tolong ke Allah, ya Allah, cari ilmunya ini boleh atau tidak, halal atau tidak, ya berlebihan atau tidak. Kemudian tukar pikiran dengan orang-orang yang jernih pikirannya supaya objektif data-datanya. Lalu kita istiqoroh, ya istiqoroh, lalu didelay, ditunda kalau tidak emergensi itu ya, sambil terus dianalisa dan minta tolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Terus nanti akan ada pertolongan Allah. Keinginan kita kalau tidak penting-penting amat diredakan ya. Jadi itu diantaranya banyaknya keinginan duniawi yang tidak dikaitkan dengan Allah akan seperti itu. Harusnya makin banyak keinginan, makin mensyukuri yang ada, makin banyak ibadahnya. Jangan sampai gara-gara keinginan jadi kurang ibadahnya, jadi kurang syukur kepada yang ada. Dan jangan lupa itu menafakuri perjalanan keeroran kita ketika punya keinginan. Gimana itu yang primadona tuh, gimana?